Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi ayyadahu Allahu azza wa jalla bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi alladhina istaqamu bit ta'at. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa tana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidzah, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, pengurus yayasan, pengurus DKM Masjid Jami Al Hikmah, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat jamaah majelis Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji teriring syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang alhamdulillah atas rahmat dan hidayahnya kembali di pagi hari ini kita bersama berkumpul di rumah Allah yang mulia mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah-langkah kaki kita menuju masjid senantiasa dinilai pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kemaharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya yang insyaallah istiqomah sampai akhir hayat nanti. Untuk menambah berkah majlis ini, mari bersama kita bertawassul dengan bacaan Al-Fatihah kita. Kita doakan kepada para almarhum, almarhumah orang-orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa natawassalu ilaika ya Allah bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pagi ini kita akan mengkaji satu ayat Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 245, di mana ayat ini menjadi salah satu bentuk ataupun nama lain dari infak fisabilillah yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat qardon hasanah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardon hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wallahu a'lam bimuradi. Kalau kita lihat dari kata aqrada yuqridu, hadir rahimakumullah, maka mana aqrada yuqridu itu artinya memberi hutang, sehingga kemudian makna qardon hasanah ini malah dipakai dalam fikih muamalah sebagai transaksi utang yang tidak boleh ada lebih sama sekali. Bahkan di bank muamalah biasanya ada tabungan itu namanya al-qardul hasan, yaitu pinjaman yang tidak boleh ada sedikit pun
saat pengembaliannya lebih. Ini disebut dengan al-qardu al-hasan. Tetapi di ayat ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ternyata ulama tafsir katakan makna man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah justru bukan membicarakan tentang hutang. Tapi ayat 245 surah Al-Baqarah ini justru menceritakan tentang infak fi sabilillah. Kita tahu dalam istilah fikih, filantropi dalam Islam itu secara umum dikenal dengan nama infak, yang kemudian ketika pemberiannya wajib menjadi zakat, kalau pemberiannya sunnah disebut dengan sedekah. Dari mana kita tahu? Yang pertama kata ulama, ayat 245 ini berbicara tentang infak fisabilillah. Pertama dilihat dari kronologis turunnya ayat, dari asbabun nuzul turunnya ayat ini. Rawa Ibnu Hibban fi sahihihi wa Ibnu Abi Hatim wa Ibnu Mardawai an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawai dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, lamma nuzilat mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbi zid ummati, fanuzilat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Ketika turun ayat 261 surah Al-Baqarah, di mana ayatnya matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbah, seperti sebuah biji atau benih yang tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, di mana setiap satu tangkainya ada 100 benih. Jelas ayat 261 ini menceritakan tentang keutamaan infak fisabilillah, di mana Allah memberikan perumpamaan balasan infak fisabilillah 700 kali lipat. Ketika turun ayat ini, Nabi kita Muhammad SAW berdoa kepada Allah, Rabbi zid ummati. Dalam doa Nabi, ya Allah ya Tuhanku, zid ummati, tambahkan untuk umatku. Padahal tadi jelas tentang infak, tapi Nabi berdoa, zid ummati, ya Allah tambahkan untuk umatku. Maka turun ayat ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Maka kata Syekh Wahbah Zuhaili, makna man dzalladzi yuqridullaha ayyatasaddaqu liwajhillah, siapa orang yang bersedekah semata-mata karena Allah, qardon hasanan ayyunfiquhu liwajhillah min tayyibi qalbin, dia bersedekah di jalan Allah, niat semata-mata dari hatinya yang paling dalam, keikhlasan semata-mata karena Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah, maka Allah akan lipat gandakan baginya dengan lipat ganda yang banyak. Ini makna yang pertama, bahwa yukridullaha artinya adalah yatasaddaqu, bersedekah. Yang kedua, rahimakumullah, ayat ini juga berkaitan ketika kisah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang disebut dalam kitab-kitab tafsir tentang kisah Abi Dahdah.
Abi Dahdah ini nama seorang sahabat. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lamma nuzilat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Kali ini ulama ataupun para sahabat memaknai kata yukridu dengan makna zahir. Kalau tadi makna balaghah, siapa orang yang memberi utangan kepada Allah, siapa orang yang memberi hutang kepada Allah dengan utang yang baik, maka qala Abu Dahdah Al-Ansari, sahabat Abu Dahdah Al-Ansari mengomentari, ya Rasulullah, au inna Allah ta'ala yuridu minnal qarda. Abu Dahdah dengan polos bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah Allah mengharapkan pinjaman dari kami? Karena makna yukridu ada meminjamkan, aqrada yukridu. Kalau memang ayat ini siapa orang yang meminjamkan kepada Allah, maka kata Abu Dahdah, apakah betul Allah mengharapkan kepada kami satu pinjaman? Qala na'am. Nabi menjawab, ya. Ya Abu Dahdah, qala arini yadaka ya Rasulullah. Kemudian Abu Dahdah berkata, perlihatkan kepadaku tanganmu ya Rasulullah. Qala fana walahu yadahu. Kemudian Abu Dahdah memegang tangan Nabi Muhammad SAW. Perlihatkan padaku tanganmu ya Rasulullah. Diberikan oleh Kanjeng Rasul, diambil tangannya. Faqala fa inni aqradtu rabbi azza wa jalla haiti wa kana lahu fihi 600 nakhlah. Ya Rasulullah, kalau begitu aku pinjamkan Tuhanku satu bidang tanahku yang di dalamnya ada 600 kurma, 600 pohon kurma yang ada di dalamnya, semua aku pinjamkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat memahami makna aku pinjamkan di sini adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diinfakkan fi sabilillah. Ini makna kenapa kata man dalladzi yuqridullaha qardan hasana dimaknai oleh para ulama dengan makna bersodakoh atau berinfak fi sabilillah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, rahimakumullah, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, kenapa sodakoh diumpamakan syibihnya dengan pinjaman? Beliau mengatakan karena pinjaman itu adalah sesuatu yang wajib dikembalikan. Yajibu alal mustaqrid raddul qardi. Diumpamakan sedekah itu seperti pinjaman karena pinjaman itu adalah sesuatu yang wajib dikembalikan. Sehingga kemudian ketika sodakoh disamakan dengan pinjaman, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin siapapun orang yang berinfak fisabilillah dengan niat ikhlas karena Allah, maka pasti Allah akan bayar sedekah mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Ini persamaan antara al-qardu dengan as-sadaqah. Li'anna Allah ta'ala anna man anfaqa fi sabilillah la yudayyi'u indallahi ta'ala. Apalagi banyak sekali ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa, yang menjelaskan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa biasanya kata infak, kata sodakoh atau bahkan zakat langsung disebut oleh Allah dengan kata itu. Tetapi ayat ini lebih umum tetapi punya makna yang mendalam, karena ternyata kalimat dohirnya adalah meminjamkan, padahal makna hakikinya adalah sodakoh. Disebut itu karena orang yang bersodakoh
pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, thawabul qardi azimun. Kalimat ini diungkapkan dengan kata al-qardu yang artinya pinjaman, karena memang dalam Islam pahala meminjamkan itu sangatlah besar. Bahkan orang yang memberi pinjaman kepada saudaranya ini termasuk min babit tawassu'ah, memberikan solusi kepada saudaranya sesama muslim. Dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, man wassa'a kuraba akhihil muslim wassa'allahu kurabahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, siapa orang yang memberikan keluasan pada kesempitan saudaranya, memberikan solusi pada problem saudaranya sesama muslim, maka Allah akan memberikan keluasan dan kemudahan dari urusannya kelak di hari kiamat. Wa fi riwayatin ukhra, siapa orang yang memberikan keluasan kepada saudaranya, maka Allah akan berikan keluasan dari urusan dunia dan urusan akhirat. Cuma memang hadis ini seringkali dipahami berbeda dengan masyarakat kita. Akhirnya banyak orang yang hanya senangnya pinjam sana pinjam sini, tapi nggak mau ngembaliin. Padahal Islam memberikan dua solusi yang dua-duanya punya satu hal kepada orang yang meminjam, satu hal lagi adalah kepada orang yang pinjam. Kepada orang yang meminjamkan, Islam memberikan motivasi, memberikan reward kepada mereka bahwa pahalanya Allah akan luaskan ia urusannya kelak di dunia dan di akhirat. Bahkan bagi orang yang meminjamkan, dalam satu hadis yang diriwayatkan an Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatan usriya bi ala babil jannati maktuban. Nabi pernah menceritakan kepada para sahabat, aku melihat pada malam aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pintu surga itu tertulis sebuah kalimat, as-shadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi thamaniyata asyara. Dalam riwayat Anas bin Malik ini, Nabi menceritakan bahwa di pintu surga ada tulisan, orang yang bersodakoh balasannya 10 kali lipat. Sedangkan orang yang memberi pinjaman kepada saudaranya, pahalanya 18 kali lipat. Melihat kalimat ini, Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, bagaimana mungkin orang yang sodakoh dengan orang yang meminjamkan lebih utama meminjamkan? Fakultu, ya Jibril, ma balul qardi afdalu minas sodakoh. Wahai Jibril, bagaimana mungkin kan itu lebih afdal, lebih utama daripada bersodakoh? Qala li anna sa'ila yas'alu wa indah. Kata malaikat Jibril, orang yang meminta ataupun menerima sodakoh belum tentu dia membutuhkan. Wa ammal mustaqrid la yastaqridu illa min hajatin. Sedangkan orang yang berhutang, dia tidak mungkin mengajukan hutang atau meminta tolong kepada saudaranya untuk memberi utangan tadi, illa min hajatin, kecuali karena ada kebutuhan. Dari sini sebenarnya kita bisa memahami, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bahwa Islam juga mengajarkan tentang skala prioritas dalam sedekah. Kita seringkali salah memahami. Contoh, saya pernah punya pengalaman,
Ada seseorang yang ingin mengumrohkan beberapa orang. Pak Ustadz, saya mau mengumrohkan beberapa orang ini. Saya bilang alhamdulillah. Ketika saya tanya keadaan orang yang mau diumrohkan ini, ternyata dia bilang kehidupan saya kayaknya belum pantas untuk umroh. Kenapa emang? Karena saya rumahnya masih belum layak, bahkan nyaris roboh. Maka saya sampaikan kepada orang yang mau infak sodako mengumrohkan tadi, bagaimana Pak kalau seandainya sedekah Bapak yang rencananya untuk mengumrohkan gratis beberapa orang ini, kita alihkan saja untuk merenovasi rumah si Fulan tadi. Apa jawab yang mengasih sodako? Mohon maaf Pak Ustadz, gak jadi kalau begitu. Kenapa gak jadi? Karena niatnya mau buat umroh. Ini kan hal yang ironi. Bagaimana mungkin seseorang tidak memahami mana skala prioritas yang harus dia pilih? Atau beberapa waktu lalu saya jelaskan di majelis ini, ketika misalnya orang mau berkurban, dalam ketentuan fikih Islam, kurban itu jelas harus binatang, hewan yang telah disepakati, yaitu kambing, sapi, unta, atau kerbau. Tapi ketika misalnya kita mau berkurban di masyarakat yang terkena musibah, bencana alam misalnya, atau longsor misalnya, dimana kita tahu kalau saya kirimkan ini 1 ekor sapi, yang memang ketentuan dalam Islam harus sapi, atau yang tadi saya sebutkan binatangnya. Tetapi ketika kita berikan kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah tadi, maka kemanfaatannya buat mereka kurang. Karena yang mereka butuhkan pada waktu itu adalah bantuan misalnya material untuk membangun rumah mereka kembali, untuk membangun jembatan transportasi mereka. Maka mana yang lebih afdol? Jelas yang lebih afdol adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat buat mereka. Atau ada kebiasaan masyarakat kita di bulan Muharram, sebagian masyarakat menganggap bahwa Muharram adalah bulan terbaik untuk menyantuni anak yatim. Sampai mana kita lihat syiar. Nah, banyak orang memahami bahwa yang penting saya kasih uang. Ada yang memberikan dengan jumlah banyak, di mana ironisnya kemudian uang itu hanya habis dalam sehari, Pak. Anak-anak dikasih uang mau 50.000, mau 100.000, mau 500.000. Apalagi hari ini mereka bisa main game online, mereka bisa macam-macam. Uang 500.000 habis sehari. Kenapa tidak diprioritaskan misalnya yang kita berikan buat mereka bukan lagi bersifat konsumtif, tetapi produktif, atau bisa jadi beasiswa pendidikan yang hasilnya insya Allah akan lebih bermanfaat. Ini yang saya maksud dengan bagaimana memilih skala prioritas. Yang selanjutnya rahimakumullah, kenapa ayat ini juga menjelaskan tentang sedekah tapi disebutkan dengan makna al-qardu? Karena memang al-qardu itu salah satu ajaran Islam yang memang dianjurkan bagi orang yang membayar hutang. Ketika dia membayarnya, itu dianjurkan oleh Kanjeng Rasul untuk melebihkannya. Tentu melebihkan pinjaman ini tidak boleh menjadi syarat, karena wa ajma'al muslimuna ala anna istirataz ziyadati fi salafi riba walau habbatan wahidatan. Sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin bahwa kalau mensyaratkan tambahan dalam pinjaman namanya riba, kecuali akad mudharabah atau murabahah. Tapi kalau saya pinjamkan tapi kamu harus bayar sekian, kamu boleh saya kasih pinjam 1 juta, tapi bulan depan bayarnya 1.200.000, maka ini namanya akad riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, ketika seseorang
memberikan tambahan dalam membayar utangnya, ini tidak boleh ada akad menambahkan, baik dari pihak yang memberi utang ataupun yang akan mau menerima uang tadi. Jadi al-mustaqrid artinya orang yang utang, kita yang memberi utang. Atau misalnya orang yang mau ngutang akan ngomong dulu misalnya sama orang yang dianggap punya uang tadi, "Mas, aku pinjam uang dulu deh, nanti bayarnya nggak banyak-banyak kok, aku pinjam cuma 2 juta aja, nanti aku kembaliin deh 2,5 juta." Kalimat "aku tambahkan 2,5 juta" di awal pinjam tadi, ini pun termasuk dalam akad yang dilarang. Kenapa? Karena orang yang meminjamkan mau meminjamkan karena ada iming-iming tambahan tadi. Wah, lumayan kalau begitu, karena dia mau pinjam, mau ditambahin lagi jadi 500, jadi 2,5 juta. Ini akad yang tidak dibolehkan. Tetapi kalau pemberian itu dilakukan setelah akad, setelah membayar, menjadikan sesuatu tambahan, maka sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna khiyarakum ahsanukum qadaan." Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian, kata Nabi, ahsanukum qadaan, orang yang paling baik dalam urusan membayar hutang. Ditambahkan li'anna dzalika min babil ma'ruf, tentu itu termasuk dari hal yang baik. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW kerap kali ketika beliau membayar hutangnya, beliau menambahkan. Maka menurut pendapat para ulama, ketika seseorang berhutang kepada saudaranya kemudian ditambahkan hadiah atau apapun namanya, sebagian ulama mengatakan itu tidak termasuk dalam riba. Itu namanya adalah sodakoh, mau berapapun jumlahnya. Saya pinjam 1 juta, "Pak, pinjamkan saya uang 1 juta, insya Allah saya bayar bulan depan." Maka bulan yang akan datang saya bayar 1 jutanya, ini bonusnya 15 juta. Nggak masalah. Walaupun lebihnya sampai 15 juta itu sangat besar. Itu bagian dari hadiah yang saya anggap kebaikan seseorang yang pantas saya hargai. Ini makna bahwa kenapa ayat ini tentang sodakoh diungkapkan dengan kata al-qardu, karena keistimewaan berinfak fisabilillah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan balas dengan balasan yang berlipat ganda. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saya rasa cukup kajian pagi hari ini. Mohon maaf jika terdengar suara saya sedikit berat, mudah-mudahan dapat dipahami dan insya Allah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebagaimana tadi saya katakan bahwa sedekah maupun meminjamkan adalah ajaran Islam yang sangat luar biasa. Bahkan di dalam surah Al-Ma'un, kalau Bapak Ibu ingat, pada ayat yang terakhir seluruh ulama tafsir mengatakan bahwa makna wa yamnaunal ma'un itu salah satunya adalah enggan meminjamkan kepada saudaranya. Jadi biasanya problem kita adalah mau minjam itu takut nggak dipulangin. Padahal dalam Islam, kalaupun ada orang yang pinjam niat tidak bayar, maka dia termasuk orang yang telah mendolimi saudaranya. Orang yang mendolimi saudaranya disebut dalam hadis namanya masuk dalam muflis, orang yang pailit. Jadi kalau ada yang nggak mau bayar, biarkan saja, tagih dulu, berkali-kali kita nggak bisa, sudah. Kalau dia niat nggak bayar, maka insya Allah semua amal kebaikan mereka akan pindah ke kita. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih, dan seperti biasa mungkin ada hal-hal yang mau didiskusikan atau ditanyakan, falyatafaddal. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Silakan. Terima kasih Ustaz. Ya. Apabila saya memberikan atau meminjamkan uang kepada si A gitu, kemudian si A ini tidak bisa mengembalikan katanya dengan keadaan keuangan dia. Iya. Apakah saya bisa meniatkan bahwa baik uang yang saya pinjamkan itu adalah untuk infak? Itu gimana Ustaz? Iya. Baik. Artinya bukan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang yang punya hutang kemudian dia mengalami kesulitan untuk membayarnya, yang pertama Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Bila dia mengalami kesulitan tidak bisa membayarnya, fanadhiratun ila maisarah, maka tunggu sampai dia mampu. Jadi konsep awal tunggu silakan. Tapi kalau kemudian ternyata kita melihat ini orang betul-betul miskin, karena lagi-lagi orang yang hutang, yang berdosa itu adalah yang tidak niat bayar, kemudian dia punya uang, dia mampu untuk membayar tapi tidak membayar, itu yang dosa. Padahal punya utang sama kita, tapi kok statusnya jalan-jalan melulu misalnya, bikin status, kok ini orang ke Amerika, ke Singapura, healing, belanja, tapi utangnya nggak dipikirkan. Ini yang berdosa, yang masuk zalim tadi. Tapi kalau memang dia betul-betul tidak mampu, sudah ditunggu sampai kapanpun nggak mampu juga, tapi dia niat bayar, dalam hadis dikatakan Allah yang akan membayar hutangnya kelak di hari kiamat. Maka yang terbaik tadi, kalau memang kita mampu, maka wa anta saddaqu khairul lakum. Sudah kalau begitu, kalau memang Bapak sudah tidak sanggup lagi, saya sedekahkan saja. Itu lebih baik. Bahkan bukan cuma sedekah, untuk zakat pun nggak apa-apa. Kita punya mau bayar zakat, ya udah, yang penting akad. Kalau zakat harus ada akad. Sudah Pak, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Walaupun kita ngomong saya zakat aja ya, nggak usah. Kalau kita omongin saya zakat sama dia, penghinaan namanya Pak. Ya udah nggak apa-apa, saya bebaskan aja Bapak, nggak perlu bayar. Niatkan untuk zakat, itu boleh sebagai tempat untuk membayar zakat kita. Nah, dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal gharimin. Gharimin itu orang yang punya utang, nggak sanggup bayar. Maka kita keluarkan orang yang udah pinjem, langsung kita zakatkan saja untuk dia supaya tidak perlu membayar lagi. Ini jelas amalan yang paling baik. Sudah ngutangin dapat 18 kali lipat, ditambah lagi yang diutangin disodakohkan. Jadi ini pahalanya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Pada saat mengatakan saya serahkan secara lisan di hadapan si yang meminjam atau dalam niat saja Ustaz? Baik. Kalau itu zakat, maka wajib diniatkan dalam hati bahwa itu adalah zakat, tapi tidak perlu diungkapkan dengan lisan. Lisan itu cukup mengatakan sudah tidak perlu dibayar, saya bebaskan saja. Itu harus disampaikan dalam lisan. Kalau gak disampaikan, nanti orang yang punya utang masih kepikiran Pak, ini sebenarnya gimana ya, ini sebenarnya udah suruh gak bayar apa gimana ya. Saya yakin ketika ada orang yang memang betul-betul gak punya Bapak Ibu, kita datang kepada dia bukan untuk nagih. Karena salah satu konsep dalam Islam, orang yang punya utang kan dicatat. Ini juga kebiasaan yang sering saya jelaskan, mulai luntur dari masyarakat kita. Hutang itu nggak dicatat. Padahal Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, tulis, buat perjanjian. Kadang-kadang orang dibuat tulisan itu suka protes, lo mau teman aja pakai segala ginian. Karena itu perintah Allah dalam Quran. Untuk apa? Biar tahu. Nah, ini yang kita pakai buat alat tadi. Bapak pernah punya janji sama saya, ini bayarnya kapan? Ini tanggal 5. Oh ya, kalau ternyata dia ngomong mohon maaf ya Pak, saya minta waktu 1 bulan lagi. Oke, silakan, gak apa-apa. Itu luar biasa dalam Islam ajarkan Pak.
Kalau ternyata udah berkali-kali dia janji, kita lihat rumahnya, ya Allah ya Allah, ini boro-boro mau bayar utang, kita lihat anaknya sakit, ekonomi tidak memungkinkan, kita sampaikan, ya sudah, saya anggap atau saya anggap lunas saja. Dalam hati kita niat, ini saya niatkan untuk zakat saya. Kalau zakat, tapi kalau sedekah nggak usah. Kita sampaikan, udah saya ikhlaskan saja, sudah masuk itu bagian dari sedekah atau infak fi sabilillah. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Tapi ada istilah meminjam harta kepada Allah. Ya. Apakah dengan niat meminjamkan itu pada kita itu tidak ikhlas karena kita mengharapkan pengembalian? Ya. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sangat menarik. Apakah dengan kita niat supaya dikembalikan itu kita dianggap tidak ikhlas karena Allah? Seperti itu kan? Saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali menjanjikan kepada orang yang bersedekah tentang pahala-pahala yang berhubungan dengan dunia. Contoh misalnya, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun orang yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Sebagian ulama katakan kehidupan dunia di dalamnya. Atau ayat yang sangat terkenal di surah At-Tolak, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dari segala problem kehidupannya. Karena memang Allah banyak memberikan motivasi dan reward itu selama niat kita tetap lillah, insya Allah termasuk dalam ikhlas. Contoh misalnya, saya mau sholat duha, niatnya mudah-mudahan Allah kasih rizki saya yang halal dan banyak. Ini jadinya niatnya karena Allah, tapi berharap rezekinya banyak, nggak masalah. Saya mau sedekah, mudah-mudahan utang saya cepat lunas. Saya mau sedekah, mudah-mudahan Allah gandakan rezeki saya lagi. Walaupun tetap disandarkan kepada Allah. Tapi dalam tasawuf, nah ini tadi bicara fikih. Dalam tasawuf, orang yang niat ibadah termasuk sedekah tadi, tapi berharap diganti sama Allah dengan uang lagi. Saya mau sedekah biar saya makin kaya nih 2 kali lipat atau 10 kali lipat. Dalam tasawuf dikatakan dia belum sampai kepada level yang baik. Levelnya masih kelas 1. Karena masih berharap dunia. Duha masih berharap supaya rezekinya banyak. Sedekah berharap masih supaya utangnya lunas atau kayanya masih ditambah-tambah. Ini masih levelnya level 1. Walaupun nggak dosa, nggak apa-apa. Tapi levelnya masih 1. Level yang terbaik adalah orang yang beribadah, beramal, apapun itu. Mau sedekah, mau sholat duha, yang wajib, yang sunnah, tidak ada satupun niatnya kecuali Allah semata. Mau dikasih urusan dunia, terserah Allah. Ini level yang tertinggi. Maka orang yang sudah mencapai level ini, dia nggak pikirkan lagi terserah Allah mau diganti kayak enggak, itu urusan Allah. Yang penting saya minta Allah, selesai. Maka kita tentu nggak boleh juga berhenti pada step itu. Jangan berhenti pada tahapan. Hari ini kan kita sering kali diajarkan, ayo sedekah, punya uang berapa, 1 juta, Allah ganti 10 juta. Akhirnya ketika nggak diganti, dia marah-marah sama Allah. Dulu kan tren begitu Pak. Setiap ustaz, ayo sedekah 1 juta, Allah ganti 10 juta. Punya motor, kasihin. Punya mobil, kasihin. Nanti Allah ganti dengan mobil lagi. Ini kan namanya mengharapkan dunia. Secara fikih nggak masalah, tapi secara tasawuf nggak boleh. Karena berarti kita mengajarkan orang, mengajarkan masyarakat
saya diganti. Urusan amal kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menggantinya. Bentuknya itu hak mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi ganti bukan urusan dunia. An yasrifas su'a, kata Nabi. Bisa jadi Allah balas dengan keburukan yang Allah alihkan ke tempat yang lain. Karena masyarakat kita akhirnya protes, Pak. Saya pernah cerita, ada orang, Pak Ustadz, saya kok sodakoh melulu, tapi pulang ngaji malah pulang sedekah, motor saya tabrakan, katanya as-sodakoh itu tanfa'ul bala. Sodakoh itu menolak bahaya, buktinya saya tabrakan. Akhirnya saya tanya, mana yang luka? Ini aja Pak Ustadz, alhamdulillah. Itu kalau kamu nggak sodakoh, kalau kamu yang hancur, kepala kamu juga hancur, saya bilang. Ini kan karena memahaminya salah, Pak. Karena nggak mesti harus dibalas. Saya udah sodakoh melulu Pak Ustadz, kok hidup saya susah. Saya pernah juga punya, ada salah seorang jamaah sakit. Pak Ustadz katanya kalau orang yang punya penyakit kayak begini, sodakoh melulu sembuh. Penyakitnya cuci darah. Tiap minggu, akhirnya lama kelamaan dia bilang, saya sodakoh melulu Pak Ustadz, tapi kok kayak begini melulu. Saya bilang sodakoh itu betul menolak bahla, tapi belum tentu bahla yang dimaksud yang ibu sakit sekarang. Karena bisa justru penyakit yang ada hari ini dengan sodakoh ini justru menambah pahala dan mengurangi dosa-dosa kita. Walaupun akhirnya nyerah juga. Udah Pak Ustadz ya saya nyerah. Nyerah gimana Bu? Ya nyerah udah, saya serahkan saja kepada Allah. Ya bagus. Kalau menyerahkan semuanya kepada Allah, sodakoh niat karena Allah, mau dibalas penyakitnya sembuh atau tidak, biarkan Allah yang akan membalas. Karena balasan itu belum tentu di alam dunia. Bisa jadi balasan itu adalah akumulasi pahala yang akan kita lihat kelak di akhirat. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Tadi dikatakan untuk Allah gitu ya. Iya. Bisa nggak kita spesifikkan misalnya untuk memperoleh ridhonya dan ampunan Allah? Baik. Ketika kita meniatkan segala sesuatu yang disandarkannya hanya kepada Allah, dibenarkan. Saya niat karena Allah, saya niat mengharapkan ampunan Allah, saya niat mengharapkan ridhonya Allah, saya mengharapkan kasih sayangnya Allah. Ada masalah? Tentu kalimat karena Allah hanya untuk memudahkan saja, tapi maknanya banyak. Mengharapkan keriduan Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, ampunannya Allah, termasuk kasihannya Allah. Ada makna ya Ra'ub, ya Ra'ub. Ra'ub tuh kalau Rahman maha pengasih, Rahim itu maha penyayang. Kalau Ra'ub itu lebih cenderung kepada mudah-mudahan Allah kasihan sama kita. Karena kalau udah kasihan, orang udah punya dosa banyak banget nih kesalahannya, tapi karena kita kasihan sama dia, kita maafkan. Begitulah sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan karena Allah, maksudnya tentu mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya, ampunannya, kasih sayangnya, segala kebijaksanaannya dan lain-lain. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan pertanyaan yang diajukan dapat kita ambil manfaatnya bersama. Mari kita takhtimkan majelis ilmu yang mulia ini dengan bersama membacakan doa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa dan jangan bosan juga mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan mereka semua diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa liman hadarana wa liman ghaba 'anna wa li jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.